Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah kekuatan perkataan. Banyak orang Kristen familiar dengan istilah ini, kuasa perkataan. Dan memang benar, perkataan kita memiliki kuasa atau kekuatan. Namun kekuatan di sini tidak sama dengan kekuatan yang diajarkan oleh pengajaran sesat ala The Script atau Word of Faith yang mengajarkan kalau kita beriman akan sesuatu dan kita memperkatakannya, maka kita akan mendapatkannya. Kita bukan Tuhan dan kita tidak maha kuasa. Kita memang diberi kemampuan mencipta, tetapi tidak sama dengan kemampuan mencipta Tuhan. Jadi apa artinya kekuatan perkataan ini? Artinya perkataan kita memiliki dampak atau akibat kepada siapa saja. Pertama, kepada orang yang mendengarnya. Kedua, kepada kita sendiri yang mengatakannya. Dalam Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal ini dengan jelas mengatakan ada perkataan yang seperti tikaman pedang dan ada yang mendatangkan kesembuhan. Artinya ada perkataan yang menusuk, merusak, melukai. Dan luka ini bisa sembuh, tetapi bekasnya tidak akan hilang. Seperti bila kita tertusuk pedang atau benda tajam lainnya. Bentuk luka yang disebabkan perkataan kita bisa secara terlihat secara fisik. Pembunuhan, bunuh diri, perkelahian, bahkan perang. Atau psikis, kepahitan, sakit hati, luka batin, bahkan sampai pada gangguan mental. Atau komunal, merusak relasi, pernikahan, bahkan persahabatan. Dalam Amsal 12 ayat 13-14, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Perkataan yang kita ucapkan bukan hanya bisa menghancurkan orang yang mendengar, tetapi juga diri kita sendiri yang mengucapkannya. Karena melalui perkataan yang keluar dari mulut kita akan terlihat, terungkap, tercermin dengan jelas apa yang ada di pikiran dan hati kita. Sebagaimana dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Dan Amsal mengatakan bahwa apa yang kita gemakan, itu yang akan kita makan buahnya. Dalam Amsal 18 ayat 21. Apakah buah yang kita makan akan mengenyangkan kita? Amsal 12 ayat 14. Atau malah membuat kita sakit. Kalau begitu, lebih baik tidak perlu untuk mengatakannya. Mungkin
Begitu pikiran sebagian orang. Namun, pemikiran tersebut tidak menyelesaikan akar masalahnya. Karena hati yang rusak, walaupun tidak dikatakan, tetap akan merusak kehidupan kita. Karena hati adalah sumber kehidupan. Sebagaimana di dalam Amsal 4 ayat 23. Kalau hatinya sudah rusak, maka seluruh hidupnya juga dapat dipastikan akan rusak. Berbicara masalah hati, tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain Tuhan sendiri. Melalui kematiannya, Dia bukan hanya menebus hidup kita dan mengampuni dosa kita saja, tetapi Kristus juga menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8 hingga 19. Dan hal itu meliputi semua aspek dalam hidup kita, termasuk di dalamnya cara bicara kita yang menyakiti hati orang lain. Karena hati kita yang rusak dan kotor. Itulah sebabnya juga kita membutuhkan Injil untuk terus-menerus mengkalibrasi hati kita. Tidak bosan-bosannya kita diingatkan untuk kita terus-menerus merenungkan Injil setiap hari ketika kita menjalani semua aktivitas. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita. Hari ini marilah kita melakukan evaluasi, memeriksa perkataan kita. Apakah perkataan kita melukai orang lain? Apakah perkataan kita mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di surat Efesus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam Efesus 4 ayat 29. Biarlah dari sana kita disadarkan bahwa kita sangat membutuhkan Injil untuk mengubah hati kita menjadi semakin baik dan serupa Kristus. Apakah cara pandang kita tentang kuasa perkataan selama ini? Apa kita pernah punya pengalaman dengan kuasa perkataan? Mungkin perkataan kita melukai orang lain atau melukai diri kita sendiri. Bagaimana karakter perkataan kita selama ini? Apakah membangun atau menghancurkan orang lain dan diri sendiri? Cara memperbaiki perkataan adalah dengan memperbaiki hati. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk memperbaiki hati kami. Kami mohon kemurahan-Mu, biarlah perkataan kami boleh menjadi berkat dan kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.